ini kayak kalau kita anggap di perusahaan ini bonusnya lah. Oh, Bonus iya, dari iya. tadinya nggak ada, tahu ada, Tahu ada. gitu. Iya, iya, Dan adanya itu menambah secara positif, gitu. Dan kebetulan Jadi karena tidak sekarang- bisa kita paksakan. Ya udah solusinya bikin pemilu tiap tahun, gitu kan. Oh gitu ya Prof. ya? Demokrasinya jadi kacau, Iya, iya. dampaknya juga belum tentu karena orang nggak punya, belum tentu oke. punya istilah bahan bakar nih kalau pemilunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, jumpa kembali dengan kami dalam podcast Untuk Negeri edisi kedua. Saya, Domo Barita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network bersama kolega saya, Rama Pratama. Dr. Rama Pratama, aktivis dan pejuang reformasi. Tribuners, sore ini kita akan berbicara tentang outlook ekonomi 2024. Pertumbuhan ekonomi menurut data Bank Indonesia sampai triwulan ketiga 2023 adalah 4,94%. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya year on year 5,17%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 kisaran 4,5 sampai 5,3%. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di tahun politik? Kita tahu saat ini kita berada di tahun politik. Pemilihan umum serentak yakni Pilpres dan pemilu legislatif akan diselenggarakan 54 hari dari sekarang, tepatnya 14 Februari 2024 yang jatuh pada hari kasih sayang atau Valentine's Day. Pemirsa dan Tribuners, untuk membahas apakah ada kaitan pemilu serentak tadi yang 54 hari ke depan dan disusul pilkada di 541 daerah 9 bulan kemudian terjadwal 27 November 2024. Katanya sih akan dipercepat sebelum Presiden lengser menjadi September. Nah, untuk membahas outlook ekonomi 2024 atau teropong perekonomian 2024 telah hadir di studio Tribun Network Warta Kota di Palmerah. Orang yang sangat kondang tentu, sudah terkenal. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau 3 kali menteri dan sekali wakil menteri. Menteri Riset dan Teknologi dan Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian Kepala Bappenas 2016-2019. Menteri Keuangan 2014-2016. Wakil Menteri Keuangan 2013-2014. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Brojonegoro. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, langsung saja kita sambut Profesor Bambang Brojonegoro. Selamat sore, Prof. Selamat Sore, sore, Prof. ya. Sehat Prof. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Lagi Prof. main badminton soalnya. Iya, masih rutin badminton apa, Prof, triple ya? Badminton triple ya, badminton bertiga lah. Satu lapangan berarti 3 lawan 3. 3 lawan 3. 3 on 3 kalau di basket. Oh, 3 on 3 ya. Ini sudah diakui oleh PBSI belum, Prof? Ya, ini kita anggap sebagai olahraga rekreasi gitu. Tapi tentunya dari waktu ke waktu pasti ada pertandingan Oke. yang melibatkan orang-orang yang memang inginnya bermain triple gitu. Seberapa seru sih dibandingkan yang double biasa? Ya, tentunya kalau mengikuti yang double apa single ya kalau level internasional pasti lebih seru yang sana Oke. gitu. Tapi kan kita berusaha untuk membawa bulu tangkis itu lebih dekat kepada masyarakat secara luas. Jadi tidak semua orang itu kan punya kemampuan atletik yang bagus ya untuk Artinya bermain badminton yang memang high impact gitu. Iya, iya. Jadi kita berusaha bagaimana memoderasi olahraga bulu tangkis yang high impact ini dan juga ada high risk-nya menjadi yang lebih sesuai dengan ya umur-umuran 40-50 tahun ke atas lah. Gitu. Cocok buat para senior ya. Ya, para senior. Artinya lebih aman secara kardio mungkin Prof ya. Kardio dan Iya. ini Cedera, otot cedera. ya, Iya, cedera betul, otot. betul. Karena memang
Bung Rama juga pernah saya lihat satu komunitas dengan Prof Bambang ya? Iya, kebetulan kita sama-sama. Musuh bebuyutan. Oh gitu ya? Ada rekor nggak? Siapa yang menang lebih banyak? Masih Prof, karena digendong sama pemain Olimpiade soalnya. Oh, Mas Chandra. Iya, sering saya lihat fotonya. Baik Prof, sehat selalu dan terima kasih sudah hadir di studio kami. Langsung saja saya mulai pertanyaan Bang Rama. Iya, silakan Bang Domo. Prof, tadi saya sudah singgung tentang angka-angka. Iya. Prediksi Prof di 2024, ekonomi kita lebih tinggi dari 2022-2023 atau lebih lemah? Silakan Prof. Karena ini Prof, saya mau tambahin sedikit. Iya. Ini kan tahun politik ya. Betul. Kadang-kadang kan orang merasa ini ada kaitannya sama ekonomi atau gimana hubungannya sama ekonomi ya. Iya. Nah, bisa kalau dari kita bicara impact kan bisa positif, bisa negatif kan Iya, begitu iya. ya. Apa impactnya gitu di tahun politik ini kan dengan berbagai macam event seperti Pilpres langsung dan Iya, pilkada iya. yang juga tersebar di seluruh kota di Indonesia kan Iya, begitu iya. ya. Nah. Jadi begini, mungkin kalau boleh kita melihat bagaimana hubungan antara event politik ya seperti pemilu atau pilkada dengan perekonomian sendiri ya. Iya. Tentunya bisa memakai indikator pertumbuhan ekonomi ya yang tentunya harus dihitung oleh BPS dan biasanya kan keluarnya juga mungkin ada jeda gap mungkin sekitar 2 bulan lah ya, 2 bulan setelah triwulan itu berakhir ya, karena memang ya BPS perlu memastikan paling tidak akurasi dari data tersebut. Bisa juga misalnya menggunakan indeks harga saham ya. Bagaimana reaksi pasar modal terhadap kontestasi politik tersebut gitu ya. Nah, mungkin kalau kita melihat perjalanan sejarah demokrasi kita yang dulu dimulai oleh Mas Rama dan teman-teman tahun 98. Iya. Saya lihat kedewasaan dari demokrasi dan politik kita itu tercermin dengan apa ya istilahnya makin terpisahnya ya. Kita nyebutnya detachment ya, makin terpisahnya antara politik aktivitas politik satu sisi dengan kegiatan ekonomi di sisi lain. Ya. Itu artinya apa? Bagus nggak, Bro? Artinya bagus. Oh, positif artinya bagus, artinya. positif karena ya kalau kita merujuk kepada negara-negara maju, ya misalkan Amerika juga pemilunya kan seolah-olah seru, apalagi kan diliput media juga besar-besaran. Pemilu di Jepang juga wah luar biasa, meskipun kadang-kadang cuma antar orang-orang satu partai gitu ya. Atau yang paling clear di Eropa lah, ya. Di Eropa kan demokrasinya sangat dynamic, ya. Jadi bisa apakah yang dari left wing ke right wing ke sentris itu cepat sekali perubahannya. Tapi kan ekonominya baik-baik aja. Ya, artinya itu ya, pemilunya boleh seru kayak di Inggris, Perdana Menterinya sempat berganti sampai 3 kali dalam waktu yang sangat pendek. Meskipun ekonomi Inggris tentunya terdampak, tapi bukan karena gonta-ganti Perdana Menteri. Ekonomi Inggris terdampak karena global slowdown, ditambah waktu itu ada Ukraine, ditambah belakangan tingkat bunga tinggi. Jadi artinya itu yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Kalau negara itu sudah makin dewasa. Stabil lah. Hal itu sudah saya lihat sekarang. Paling tidak mulai saya lihat di ekonomi Indonesia. Jadi kalau dulu mungkin orang langsung khawatir bahwa pemilu itu akan merubah negara secara total. Sekarang orang makin sadar. Ya. Sadar pertama bahwa waktu 5 tahun memimpin, atau paling lama 10 tahun, tidak akan cukup untuk mengubah perekonomian secara fundamental. Untuk ekonomi seukuran Indonesia. Kalau kita bicara ini ekonomi yang kecil, yang penduduknya cuma 5 juta atau di bawah 5 juta, mungkin kayak bisa. Singapura gitu kali ya. Kalau kayak Singapura barangkali bisa. Tapi untuk Indonesia yang begitu luas, ketika seorang presiden terpilih mulai menduduki masa jabatannya, mulai masuk kantor lah istilahnya, mulai masuk istana, beliau akan sadar bahwa mengubah Indonesia seperti yang dia janjikan untuk kampanye sangatlah tidak mudah. Ya. Sehingga meskipun dia akan berusaha untuk mewujudkan apa yang dikampanyekan itu, visi misinya, tapi pada saat yang sama presidennya juga sadar bahwa kemampuan negara, kemampuan ekonominya memang seperti ini. Sehingga kalaupun ada perubahan, barangkali istilahnya dia harus agak mendiskon. Kalau dia targetnya misalkan sampai 10, misalnya kalau untuk mengubah sampai derajat ke 10,
mungkin dia harus lebih realistis, oke derajat kelima deh. Ya, yang penting perubahannya terasa, tapi memang belum optimal. Nah, jadi dengan kombinasi itu, akhirnya wacana untuk mengubah total suatu sistem, itu tampaknya hampir kecil kemungkinannya terjadi di Indonesia. Dan itu adalah hal yang baik sebenarnya. Bahwa kemudian masih akan ada wait and see itu wajar. Ya. Karena kalau ada investasi yang di sektor yang strategis atau investasi di hal-hal yang barangkali secara politik masih sensitif, ya itu pasti akan ada wait and see. Tapi kan ekonomi, suatu size ekonomi seperti Indonesia tidak ditentukan hanya oleh kegiatan ekonomi yang sifatnya proyek A, proyek B, atau kegiatan C, kegiatan D. Dia adalah suatu sistem yang utamanya didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Ya. Jadi kalau investornya wait and see, selama konsumennya kita semua tidak wait and see, tetap melakukan kegiatan konsumsi seperti yang kita biasa lakukan, ya ekonomi akan jalan. Ya. Sehingga memang di satu sisi ekonomi kita misalnya sudah lama nih tumbuh rata-rata 5%. Ya. Di satu sisi orang akan bilang kok cuma 5%. Ya. Tapi ada sisi lain yang akan bilang, wah 5% itu luar biasa untuk ekonomi seukuran Indonesia. Ya. Jadi saya melihatnya dengan istilahnya kalau saya mengatakannya mungkin spektrum antara ekonomi dan politik berjalan paralel, tidak saling tidak saling intervensi, itu adalah suatu langkah bagus, suatu tahapan yang membuat kita mulai siap menjadi negara maju yang bisa mengimplementasikan demokrasi dengan lancar, tapi di sisi lain tidak menciptakan disrupsi atau gangguan terhadap perekonomian. Mungkin saya mau mengatakan konkretnya, tahun 2014 mau pemilu, orang eksodus takut kerusuhan. Dan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang Prof mau sebut bahwa ini udah mulai stabil, sudah mulai dewasa berpolitik. Mungkin itu Prof mau sampaikan. Ya, artinya kekhawatiran dalam menghadapi event seperti pemilu, plus fakta bahwa setelah habis pemilu, setelah kita mengalami pemilu langsung sejak 99, 2004 dan seterusnya, kita kan juga makin lihat salah satunya pemilu Indonesia tuh pada dasarnya aman. Ya, aman dan tidak memakan korban jiwa. Ya, tidak ada korban jiwa yang tersia-sia hanya karena pemilu. Karena mohon maaf kalau saya mengambil contoh satu negara besar, negara demokrasi yang lebih besar dari kita, itu pemilu level negara bagian saja itu bisa korbannya ratusan. Ya. Jadi kita paling tidak bersyukur bahwa meskipun masyarakat sudah mulai dibiasakan dengan model demokrasi yang sekarang kita adopsi, tapi mereka tidak membawa itu ke dalam ranah kekerasan. Kalaupun ada pertentangan segala macam, sekarang kan terasanya pertentangan itu di medsos. Ya. Bahkan barangkali digitalisasi itu membawa berkah juga buat kita. Karena itu, keributan yang biasanya kita lakukan misalnya face to face, sekarang daripada face to face nanti berantem di ruang medsos, di medsos saja. Ya. Di medsos belum tentu pakai akun kita yang sebenarnya gitu kan. Tapi maksudnya ya nggak berdarah-darah lah ya. Ya, itu bisa meredam lah. Bisa meredam potensi konflik yang terjadi karena event politik tadi. Gitu. Tapi detachment itu bukan berarti nggak ada hubungannya kan, Prof? Aktivitas politik pemilu itu harusnya kan juga harapannya kan berdampak juga pada ekonomi kan? Sangat berdampak, berdampak dalam pengertian kan kalau kita melihat kenapa pertumbuhan ekonomi terjadi karena ada sejumlah aktivitas yang berlangsung pada periode tersebut. Jadi kalau ditanya tadi 2024 kira-kira pengaruhnya seperti apa? Iya, betul. Ya kita lihat juga 2019 seperti apa, 2014. Ternyata memang pola yang berulang setiap kali di setiap tahun itu ada pemilu, pemilu Pilpres. Apa polanya, Prof? Akan ada peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara konsumsi adalah yang terbesar. Kan? Dan memang perhitungan konsumsi kita sekarang oleh BPS itu dibagi dua. Ada konsumsi rumah tangga yang murni, ada konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. LNPRT itulah yang didefinisikan sebagai konsumsinya partai politik. Jadi kalau ada kegiatan politik,
ya konsumsi yang LNPRT ini yang baru tahu naik nih. Iya, gitu. iya, iya. Yang rumah tangga juga ikut naik ya karena Oke. bagaimanapun ada imbasnya kan. Iya, iya. Jadi ini mungkin pengeluaran langsung, ini yang tidak langsung Iya, Oke. iya. sebagai akibat dari event itu sendiri gitu. Jadi Iya, iya. kalau kita lihat di situ, kalau kita hanya bicara sebatas pengaruh terhadap perhitungan pertumbuhan ekonomi, harus dikatakan itu positif. Positif ya. Apalagi Prof, 2024 seperti tadi disampaikan, ada pilkada serentak Iya, yang sebelumnya nggak pernah. Iya, Iya, betul, iya, betul. iya. Sebelumnya itu LNPRT-nya tuh agak terbagi rata. Karena kan setiap tahun ada pilkada dulu. Iya, betul. Misalkan kita sekarang punya 514 Iya. kabupaten kota Betul. plus 38 provinsi Iya. ya. Katakan dulu 34. Berarti paling nggak ada 550 daerah. Iya. Kalau kita bagi 5 rata, berarti setiap tahun ada 110. Iya. Iya, iya, iya. 110 itu berkontribusi terhadap pertumbuhan LNPRT di Di tahun tersebut gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, sekarang ini disatukan. Menumpuk di 2024. Dan itu 514 tambah 38, 552 Iya. serentak ya. Jadi memang mungkin konsumsi yang lembaga non profit rumah tangga itu tidak terlihat menonjol di tahun 2022, 2023, tapi dia akan sangat menonjol di 2024. Nanti 2025 akan tidak menonjol lagi karena nggak ada pilkada. Iya, 2025. Itu ya. bagus nggak artinya, Prof? Kan lebih baik rata, lebih smoothing, Prof. Dinamikanya. Kalau ternyata ditumbuk 1 tahun, terus kemudian berikutnya agak lesu gitu, yang tadi itu konsumsi. Nah, kebetulan begini. Gimana tuh? Bagaimanapun Jaga level konsumsinya kan nanti Iya, akhirnya. tapi kan kalau kita lihat konsumsi rumah tangga secara keseluruhan, Iya. tetap yang lebih dominan yang rumah tangga. Oh, yang kita oke. lakukan sehari-hari, itu Iya, yang lebih iya, dominan. iya. Ini kayak kalau kita anggap di perusahaan ini bonusnya lah. Oh, Ya. iya, Bonus iya, iya, dari iya. tadinya nggak ada, tahu ada, Tahu ada. gitu. Iya, iya. Dan adanya itu menambah secara positif gitu. Dan kebetulan Jadi karena tidak sekarang- bisa kita paksakan, ya udah solusinya bikin pemilu tiap tahun gitu kan. Oh gitu ya, Prof. ya? Demokrasinya jadi kacau, Iya, iya. dampaknya juga belum tentu karena orang nggak punya, Oh, belum oke. tentu punya istilahnya bahan bakar nih kalau pemilunya terus-terusan. Dan justru malah efeknya mungkin nanti investor yang wait and see malah sepanjang tahun jadi, Iya, Prof ya. terutama Itu yang ke daerah. Iya, Nah, kalau menurut iya. saya di sini bagusnya, ini kan juga Wait and see-nya cuma tahun itu aja, Iya. tahun pemilu aja Jadi ya. kan mengadopsi gaya Amerika juga. Amerika itu kan pemilunya sebenarnya 2 kali. Yang pilpres itu yang 4 Iya, tahun, iya, betul. ada pemilu yang tengah. Oke. Pemilu yang tengah Amerika itu memilih sebagian gubernur, Iya, sebagian dari anggota DPR-nya DPR-nya. misalkan. Nah, itu cara juga itu untuk membagi supaya tidak semua tertumpuk di Oh, 1 tahun. oke, Tapi ya oke. artinya apa yang dilakukan di Indonesia ya mungkin ini eksperimen juga. Ya kita nggak Iya, tahu iya, iya. nanti setelah ini DPR-nya mau bicara apa Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi Dirubah paling lagi nggak, nggak gitu ya? dari segi ekonomi sudah ada yang mencoba menghitung paling Oke. tidak pemilu 2024 dua-duanya Iya. itu akan memberi tambahan pertumbuhan kira-kira 0,2%. 0,2% dampak dampak. tahun politik. Dampak Dampak tahun politik. langsung ya, dampak langsung maksudnya dari eventnya sendiri. Oke. Oke. Nah, ini penting karena pada saat yang sama secara global tingkat bunga tinggi ini tampaknya akan terus sampai 2024. Tingkat bunga tinggi Amerika. Oh, trennya Artinya sampai 2024 ya. sampai Dia udah 2024. menghitung itu juga efeknya. Ya, jadi justru dengan adanya tingkat bunga tinggi ini kan berarti ekonomi globalnya akan lemah. Iya, betul. Permintaan terhadap produk ekspor kita lemah. Buktinya yang kalau Anda katakan tadi triwulan 3 4,94. Iya, agak turun kan. Terus Iya, kemarin iya. juga baru dirilis neraca perdagangan, kita masih surplus, tapi surplusnya makin lama makin tipis. Oke. Salah satunya karena pertumbuhan ekspornya juga makin lama makin lemah. Oke. Sebagai Nah, cerminan dari global yang juga melemah. Global, Ya? global itu kan 2 akibatnya. Iya. Kenapa pertumbuhan ekspor kita melemah? 1, karena memang permintaannya menurun. Ya, orang yang mau beli lebih sedikit. Oke. Yang kedua adalah tadi karena dampak secara agregat harga komoditas ekspor utama kita turun. Prof. Karena kita ngandalkan komoditas. Sorry, gitu. sebelum ke ekspor. Iya ya. Saya mau ke politik tadi. Berarti pemilu yang serentak, pilpres maupun legislatif dan Iya. pilkada berdampak 0,2% Menambah. terhadap Menambah pertumbuhan. pertumbuhan. Iya. Berdampak Berarti positif loh, menambah. Berdampak loh. positif Iya. ya, Iya. yang di luar. Berarti itu misalnya beli atribut kampanye, Iya, semuanya. makan konsumsi Iya, rumah iya. tangga Biaya, ngajak. biaya iklan. Biaya. Iya. Iklan kandidat. 0,2% Iya, tambahnya ya. sama satu lagi jangan lupa, sekarang kan perangnya atau kampanyenya kan di medsos. Oke. Nah, kita kan medsos butuh modal namanya data.
ya. Iya. Untuk internet, untuk itu segala konsumsi macam. internet masuk dalam itu ya? Masuk dong. Iya, Iya, data provider. Iya, Ya, kalau dulu kan pakai SMS, beli Iya. mahal. Sekarang kan pakai data. Tapi kan data juga harus dibeli, nggak Iya, bisa. iya. Kita begitu aja konsumsi muncul. data rupanya. Jadi Konsumsi jangan data. bilang konsumsi hanya makan minum aja nih. Data kalau anak muda bilang kuota. Kuota. Ya, Ya, kuota pulsa, internet. pulsa lah. Pulsa. Oke. Iya, iya. Oke. Silakan Bung Rama, mungkin ke ekspor tadi. Atau ada yang lain silakan Bung tanyakan. Jadi gini Prof, kalau kaitannya jangka pendek 2024 ya, kita bicara meneropong. Tapi kan kita di frame juga sama tekad pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2024. Iya, betul. Ya kan. Nah, bagaimana kita memotret 2024 ini dalam frame itu kan. Iya, iya. Nah, sementara kan saya rasa Prof juga sudah baca lah white papernya teman-teman Iya, FEM, FEB UI Iya, iya. yang sempat juga bikin lumayan heboh lah ya. Iya, Karena iya. diplesetkan kan tuh kan, ini Indonesia Emas 2045 Nggak akan atau Indonesia tercapai. cemas. Oh, Indonesia Iya kan? cemas. Iya, Nah, ini kan cukup. Iya. Ya, nah sebenarnya kekhawatirannya pada intinya setelah saya baca ya, saya nggak tahu mungkin Prof punya tanggapan atau pandangan berbeda. Kekhawatirannya adalah ketika kita mau tinggal landas menjadi negara maju dengan penghasilan pendapatan tinggi, itu kemudian kita ternyata dengan kondisi seperti sekarang itu tidak bisa tercapai karena apa? Kita gagal memanfaatkan bonus demografi sehingga pada akhirnya terjebak dalam middle income trap begitu. Iya. Nah, 2024 ini apakah trennya ini bisa mendukung frame itu? Karena catatannya kan 2023 kalau seperti Iya, ini iya. startnya nih bukan emas tapi cemas nanti 2045 Iya, ini. iya. Nah, begitu kira-kira Prof. Jadi gini, kalau kita melihat bagaimana upaya negara-negara yang sekarang kategorinya kelas menengah, terutama menengah atas untuk bisa Naik kelas lah. naik kelas, Iya. saya mengatakannya lebih ekstrim lulus. Oh, lulus. Oke. Lulus Iya. menjadi Oh, negara negara yang maju. high income, High atau income. negara maju yang kita sebut, itu ternyata menariknya kalau kita lihat statistiknya seluruh dunia, antara yang berhasil dengan yang tidak, jauh lebih banyak yang tidak. Nah, Ya, ini. gagal maksudnya. Nah, ini. Lebih banyak yang gagal. Iya. Dan juga kalau dilihat yang berhasil, kebanyakan adalah negara-negara yang size-nya kecil. Oke. Terutama kalau sekarang ini dominasi oleh negara-negara Eropa Timur. Iya. Negara Eropa Timur. Oh, mereka lulus ya, Prof ya? Ya karena tadi mereka kan negara kecil. Iya, betul. Kemudian pertumbuhan ekonominya meskipun kecil, tapi dia masih ada. Iya, Gitu. impact-nya. Nah, itu yang masih bisa mengangkat dia dari Iya. income-nya yang memang karena kecil ya, pembaginya kan kecil. Betul. Prof, Jadi dia- supaya clear, size kecil itu jumlah penduduk, jumlah wilayah atau? Rata-rata ya jumlah penduduk yang terefleksi juga dengan wilayah. Oke. Kalau Eropa Timur kan hampir nggak ada negara yang dibilang besar, kecuali Iya, Rusia. iya. Nah, jadi di antara negara Eropa Timur itu kemudian juga yang menarik ada beberapa negara Amerika Latin yang sedang dalam upaya ke sana. Gitu. Iya. Nah, ternyata tadi lebih banyak yang gagal. Yang berhasil adalah kebanyakan negara kecil. Jadi untuk Indonesia kalau Gimana nanti tuh, yang Prof, berhasil, sebenarnya? itu malah kalau secara statistik Indonesia itu bisa jadi outlier. Outlier dalam pengertian positif. Iya, betul. Karena susah sekali untuk negara besar lolos dari middle income trap. Tapi ini bukan berarti pesimis kan, Prof? Nggak pesimis. Iya. Karena ada satu negara yang lebih besar dari Indonesia penduduknya, Iya. wilayahnya, sekarang sudah hampir Hampir lulus. lulus. Iya, Jadi apa tuh? income per kapitanya kalau nggak salah udah 12 ribuan, padahal threshold untuk negara high income 14 ribu. Oke. Ya. Jadi udah dekat. China. Oh, Ya, Tiongkok. oke. Ya. Tapi ya, Tapi membandingkan China dengan Indonesia apa apple to apple tuh, Prof? nah, yang kita lihat ya jangan politiknya ya. Iya, Kalau iya, politiknya iya, betul. nanti diskusinya akhirnya bubar gitu loh. Tapi yang kita Ini lihat kita bicara adalah possibility, strateginya. Prof. Iya, possibility-nya, Salah satunya Cina strateginya di awal dia menggenjot pertumbuhan yang tinggi. Pertama dia buka dulu ekonominya. Dari Oke. ekonomi tertutup, dia buka, kemudian dia langsung fokus di manufacturing, di Oke. industrialisasi, ya. Dan resep industrialisasi adalah resep yang sudah berhasil diterapkan di dua tetangganya, Jepang dan Korea Selatan. Oke. Ya, Jepang dan Korea Selatan itu bukan negara kecil. Lebih kecil dari kita ya, tapi dia bukan negara kecil seperti kebanyakan negara Eropa Timur. Iya. Tapi dua negara ini luar biasa. Jadi mereka bukan hanya lulus, istilahnya kalau sekolah ini kan ada orang lulus misalkan SMA atau lulus sekolah Iya. dengan waktu normal. Ya kita kan sekolah 12 tahun lulus SMA gitu kan. Iya. Nah ini lulusnya lulus cepet gitu. Oke. Jadi Korea terutama. Kelas akselerasi. Ya, kelas. Nah, Korea terutama yang paling luar biasa. Karena
Korea itu hanya butuh 6 tahun dari dia masuk upper middle sampai jadi masuk high income. Dia cuma 6 tahun. Faktor apa yang mendukung itu, Prof? Nah, di situ kita bicara strategi pertumbuhan. Yang tadi saya katakan, China juga bisa seperti itu karena dia niru Jepang dan Korea. Oke. Kuncinya tetap industrialisasi, ya. Istilahnya tidak ada magic word kecuali keyword. Yang ada adalah kata kunci, industrialisasi. Bukan magic word yang berharap ada sesuatu yang sifatnya mukjizat. Dan itu adalah proses yang tidak mudah. Betul. Karena industrialisasi butuh dua. Butuh tentunya kemampuan membangun rantai pasok, supply chain. Dan satu lagi adalah skill dari pekerjanya, yaitu human resource-nya. Makanya negara-negara yang berhasil, kuncinya apa? Negara yang punya produktivitas tinggi. Dan produktivitas tinggi, ya bisa juga kita pakai teknologi. Tapi ya apakah kita bisa mengejar teknologi itu? Itu yang bisa dilakukan oleh China, Korea, dan Jepang. Ya. Jadi mereka mengembangkan industrialisasi dengan di backup teknologi. Ya, makanya siapa yang menyangka Korea yang tahun 50-an bareng sama kita, negara termiskin di Asia. Bayangkan, Korea negara termiskin di Asia. Tahun ini, tahu-tahu orang Indonesia kalau nyari HP yang bagus, salah satunya beli Samsung. Ketika mau TV yang bagus, belinya LG, atau Samsung juga misalkan. Terus sekarang rame-rame beli mobil listrik, Hyundai Ioniq. Ini tanpa bermaksud iklan ya. Tapi hanya yang menunjukkan private sector-nya pun sadar akan itu. Maksudnya private sector di Korea, dia menunjukkan kemampuannya berkompetisi bukan dengan minta proteksi yang berlebihan dari pemerintah. Apakah pemerintah kasih proteksi? Iya, di awal. Tapi habis itu, semua konglomerat Korea yang namanya chaebol, itu istilahnya dapat mandat dari pemerintahnya. Kamu udah cukup ya jadi jago kandang. Sekarang waktu kamu tempur di luar. Dan itu yang mereka lakukan. Awalnya mungkin painful ya, artinya kita sama ingat lah mobil Korea ketika datang ke Indonesia, orang lihatnya yakin nih mau beli mobil ini gitu kan. Tapi sekarang orang melihat itu sebagai salah satu alternatif merek atau jenis mobil yang patut dipersandingkan dengan mobil dari Jepang, mobil dari Amerika, mobil dari Eropa. Gitu. Nah, juga Jepang ya. Jepang juga saya ingat tahun 70-an ketika mobil Jepang itu baru mulai masuk Indonesia, orang juga ngelihatnya sebelah mata gitu. Kalau mau beli mobil murah tapi cepat rusak, Jepang. Katanya. Saya masih ingat waktu kecil gitu. Kalau mau beli mobil yang bagus, tahan lama, Eropa. Atau waktu ada Australia, ada Amerika. Sekarang mobil Jepang justru identik dengan tadi. Mobil yang bagus, bisa mewah, tapi tahan lama. Prof, keyword industrialisasi. China meniru Jepang dan Korea. Berarti sudah tepat dong kalau Indonesia meniru China. Ya, dalam pengertian kita meniru strategi industrialisasinya. Tinggal sekarang, yang membedakan kita dengan China, Korea, dan Jepang adalah apakah kita akan meniru industrialisasi ala mereka. Karena kalau saya perhatikan industrialisasi di Jepang, dia basisnya adalah otomotif dengan elektronik, yang ditiru persis oleh Korea. Ditiru persis oleh Korea. Tentunya dia juga mengembangkan industri lain ya sehabis itu. China sampai suatu titik dia mengikuti hal yang sama. Dia juga kuat di otomotif dan di elektronik. Nah, tapi kemudian tampaknya mulai ada semacam evaluasi lah terhadap strategi mereka sendiri. Nah, sehingga akhirnya Korea misalkan, Jepang itu kemudian tahu bahwa elektronik dia kalah sama Korea. Korea sampai pada pengakuan itu ya? Ya, sudah kelihatan lah gitu. Bahwa Korea yang mendominasi. Berarti imitator tapi yang otomotif Jepang tetap pegang gitu. Masih ya? Jepang tetap pegang, Korea otomotif. Nah, yang hebat China dalam pengertian dia cukup cerdik melihat masa depan. Ya, karena memang masa depan yang dilihat oleh pengambil kebijakan di Korea dan Jepang pada waktu yang berbeda, tentunya beda sekali dengan yang dilihat China melihat ke depan itu kan sekarang gitu. Nah, China ini menurut saya yang harus kita tiru itu adalah strategi mereka mengkombinasikan industrialisasi dengan sustainability, dengan keberlangsungan. Keberlanjutan. Makanya sekarang kalau orang bicara otomotif,
Ya, merek merek China mungkin tidak terlalu dikenal. Tapi kalau orang ditanya siapa produsen mobil Listrik. dan motor listrik terbesar di dunia, Oke. istilahnya gak ada lawan. Iya. China udah terlalu besar, ya. Meskipun barangkali kita yang mana tuh mereknya kalau di Jakarta gitu, ya, memang belum ada, belum eksis. Kenapa? Dia bisa hidup dengan memberikan kepada pasar sendiri gitu, dengan 1,5 miliar penduduk yang income-nya juga terus meningkat, ya. Iya, iya. Jadi dari situ kita melihat bahwa China sudah menerapkan strategi yang tepat dengan tetap pada industrialisasi, tapi industrialisasi yang looking to the future gitu. Oke, terus sekarang kan kita bicara Indonesia lah, Prof ya. Berarti Ya. ini memang untuk memastikan bahwa ini on the track, ini akan sangat tergantung karena menjelang tahun politik nih Bang Domu, akan sangat tergantung dengan siapa the next presiden kan begitu. Iya. Nah, ini baru kita mau nggak mau kita harus menukik nih Bang Domu pembahasannya nih. Bagaimana kita meneropong ekonomi 2024 dengan memotret visi misi ekonomi masing-masing capres pada akhirnya nggak bisa terhindar kan Prof ya. Dan silakan Bang Domu, mungkin ada beberapa catatan riset dari tim redaksi nih terkait itu nih untuk pengantar nih. Baik, makasih Bung Rema. Prof, besok kan akan debat pertama Cawapres dan isunya ekonomi. Oke, udah masuk Kita menyebut semua mulai dari nol kayak di SPBU. Kenapa? Karena ini nggak ada yang incumbent. Oh ya, nggak ada yang incumbent. Iya. Lalu kalau kita potret ke belakang, Pak SBY cawapresnya saat itu ekonom atau pengusaha, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, ya. Periode kedua mantan Pak gubernur Budiono. Bank Indonesia, Bank Sentral dan ekonom dari UGM, juga dosen di mana, Pak Budiono. Iya. Lalu Pak Jokowi periode pertama pakai Pak JK, pengusaha. Iya. Kemudian belakangan Kiai Ma'ruf. Nah ini yang 2024 kalau bisa kita sebut tidak ada seorang ekonom tulen kecuali Pak Prabowo yang ada pengalaman pengusaha setelah pensiun dari. Iya. Bagaimana prediksi Prof ke depan dan ya mungkin langsung saja menohok besok apa sih yang perlu disampaikan oleh para kandidat ini? Oke. Pertama tentunya apakah kandidat itu sebaiknya punya latar belakang ekonomi, ya mungkin jelas tidak harus. Tapi ya kalau ada itu akan merupakan bonus yang sangat menolong ya. Karena memang ketika kebetulan saya juga pernah ikut di kabinet, ya akhirnya tanpa tentunya mengecilkan peran soal pertahanan, soal hukum misalkan, akhirnya pembicaraan sehari-hari, diskusi sehari-hari tentang bagaimana pemerintahan ini dijalankan di kabinet, ini akan banyak berkaitan dengan ekonomi, ya. Jadi meskipun misalnya di kabinet gitu ya, kita bicara misalkan tentang industri pertahanan misalkan, karena penting untuk Indonesia paling tidak punya kemampuan kemandirian dalam industri pertahanan. Kan akhirnya bicaranya bukan tentang jenis senjatanya atau apa, tapi bagaimana